Selamat pagi atau selamat siang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat gambar denah atap versi menggunakan program komputer ya. Jadi konsepnya sama seperti yang dijelaskan di studio dengan menggunakan gambar tangan. Cuma yang kali ini saya jelaskan menggunakan program komputer supaya kalian lebih jelas melihat apa saja gambar yang dibuat secara lebih presisi. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, kita punya dua gambar, yaitu denah lantai 1 dan denah lantai 2 yang sudah kalian lengkapi dengan gambar tangga. Kemudian saya minta untuk gambar denah lantai 2-nya kita buat versi yang baru, jadi kita buat versi untuk kita jadikan ke gambar denah atap ya. Jadi kita fokus ke gambar denah lantai 2 ini. Nah, di gambar denah lantai 2 yang sekarang kita lihat, ini kita tidak perlu yang namanya nama ruangan, kusen ataupun pintu maupun jendela kita tidak perlukan. Yang kita perlukan hanya dinding, as, dan juga dimensi bangunan. Kita mulai buat untuk jurainya terlebih dahulu. Untuk balkon kita tidak perlu menggunakan atap utama, jadi yang kita gunakan hanya atap sekunder. Nanti kita buat. Sekarang kita buat untuk jurai-jurainya. Kalian tentukan terlebih dahulu bentuk atap utama yang paling besar. Jadi kalian lihat dari gambar denah ini yang paling besar yaitu posisinya di sini. Kita buat jurainya terlebih dahulu, bentuknya 45 derajat. Kalau kita tarik dia di pertemuan dindingnya seperti ini. Tapi kita buat versi yang lebih besar aja. Jadi kita tarik 4 sisi dari bentuk atap paling utama. Mungkin untuk bentuk atap kalian tidak sama dengan contoh yang saya ajarkan ini, tapi kita ikuti dulu ya. Dan lagi kalau kita perhatikan, kalau kalian menarik garis atap, kita tarik garis bantu, posisinya harus sejajar ya, jangan sampai posisinya berbeda. Nah, jadi dari sini kita hubungkan garis-garis jurai yang sudah kalian buat. Kalau misalnya ini versi komputer, otomatis penggunaannya bisa lebih cepat. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya konsep yang kita gunakan adalah sama seperti yang diajarkan di kelas, berarti jurai luar ketemu dengan jurai luar, dia berhubung menjadi garis knock ya. Jadi di tengah-tengah ini kita sebut sebagai dia garis knocknya. Kemudian untuk atap-atap yang kecil kita selesaikan, konsepnya masih sama. Jadi jurai luar ketemu dengan jurai luar, kita hubungkan menjadi satu kesatuan, dia menjadi knock juga. Nah, di sini ada knock. Nah, yang kalau kalian lihat di sini ada sudut jurai yang kita buat ini. Untuk ukurannya, dia ukurannya lebih besar daripada 90 derajat ya. Dia kemiringannya 135 derajat. Kita sebut dia sebagai jurai dalam ya. Nah, ini belum selesai. Di depan juga masih ada atap yang kecil, kita hubungkan. Ini konsepnya masih sama. Jadi kita ambil pertemuan dinding, kita hubungkan dia jadi satu. Mungkin kalau di gambar tangan tidak bisa. Ini saya menggunakan sistem copy, jadi kita hubungkan dia jadi satu kesatuan. Nah, ini modelnya seperti ini. Kenapa yang ini hanya jurai dalam ketemu dengan jurai dalam? Karena dia sudah tidak ada titik temu yang berikutnya. Jadi dia tidak bisa dihubungkan untuk membentuk sudah jurai luar. Jadi kalau kita lihat untuk konsep yang di sini, ini jurai luar ketemu dengan jurai luar, kita teruskan dia menjadi knock. Nah, sedangkan knock ketemu dengan jurai dalam di sini itu membentuk sudut 45 derajat untuk jurai luar ya. Modelnya seperti ini. Ini konsepnya masih sama. Setelah itu untuk yang kita buat, karena strukturnya dari kayu,
kita buat dia ketebalan kayunya, kita pakai untuk kayunya ukuran 812, berarti kita buat kayunya kurang lebih sekitar 1 mili ya kalau di gambar kalian. Jadi sebenarnya kayu itu kita buat modelnya seperti ini ya. Jadi dia seharusnya kayu itu berada di tengah-tengah. Nah, semua jurai kalian beri 2 garis tambahan untuk gambar kayu jurainya. Nah, untuk yang tipe penutup atapnya dari genteng itu yang di tengah, kalian juga teruskan ya. Ini untuk boarding knocknya. Kalau misalnya yang atapnya dari jenis atapnya gelombang, itu di bagian tengahnya tidak perlu kalian berikan. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan jenis penutup atap dari genteng. Untuk jurai dalam juga sama. Jadi untuk jurai dalam ini kita juga berikan kayu jurainya, kita beri kayu di sini. Kita tutup juga ya. Jadi semuanya kita beri kayu untuk jurai, kayu yang kita pakai ukurannya 812. Yang kita maksud 812 yaitu lebarnya 8 cm, tingginya 12 cm. Nah, untuk kasus jurai dalam itu ada special case. Jadi di jurai dalam ini dia ada talang airnya. Nah, talang air yang kita pakai ukurannya 30 cm. Jadi kita dobeli garisnya modelnya seperti ini ya. Nah, ini untuk namanya jurai dalam ya. Yang di depan untuk tipe ini dia ada dua, yaitu kiri kanan. Jadi kita beri dia dua talang air, yaitu kiri dan kanan. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah kita membuat jurainya dan juga talangnya, kita buat untuk yang namanya overstack. Overstack ini perpanjangan atap yang kita buat turun ke bawah. Nah, overstack ini kita ambil dari dinding terluar, kita tarik overstacknya sekitar 1 meter ya. Ini mungkin nggak sama untuk beberapa dosen, mungkin ada yang ditarik 1 meter, ada yang ditarik 1,2. Kalian ikuti saja permintaan dosennya, ditarik 1 meter atau 1,2 ya. Nah, model overstacknya seperti ini, jadi dia ada corokan dari atap yang diteruskan ke bawah. Nah, dari sini kita tarik untuk lisplangnya sekitar 3 cm, kita buat dia masuk ke dalam 3 cm, kemudian untuk talang air yang dipegang itu 30 cm. Nah, ini semua jurainya kalian perpanjang sampai ke garis lisplangnya ya. Semua jurainya kita perpanjang sampai ke garis lisplang. Untuk talang airnya itu berhenti di tepi talangnya. Nah, ini kita buat di depan dan di belakang. Dan lagi saya ingatkan untuk balkon tidak perlu kalian buat atapnya. Jadi yang kalian buat hanya untuk struktur bangunan utama saja ya. Kita perpanjang. Untuk perpanjangnya masih sama, jadi kita perpanjang untuk ukurannya yang 1 meter ya. Kemudian 3 cm untuk lisplang, kemudian 30 cm untuk talang air. Nah, setelah itu strukturnya kita perpanjang sampai tepi lisplang. Untuk talang air kita potong sampai tepi talang air. Ya, modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kalau kalian sudah kelihatan nanti bangunannya modelnya seperti apa, untuk semua dinding yang di dalam rumah, karena kalian menggunakan pensil, nanti kalian pertebal dengan menggunakan drawing pen. Nah, untuk penebalan gambar dengan drawing pen, ini saya minta kalian buatnya garisnya putus-putus yang di dalam rumah ya. Jadi semua garis yang di dalam rumah itu kalian buat putus-putus.
Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi ini semua yang di dalam rumah garisnya putus-putus ya. Nah, ini semuanya dibuat putus-putus. Nggak tahu kelihatan atau enggak? Nah, ini ya. Saya perlihatkan ini garis yang saya buat putus-putus semua ya. Karena dia konsepnya tertutup atap utama. Tapi kalau yang di luar ini nggak usah ya. Nah, ini untuk Juraya dan juga untuk talang overstack ya. Ini yang di luar ini talang overstacknya. Nah, di samping itu kita juga buat talang overstack ya. Talang overstacknya kita buat sama seperti kalian buat yang saya jelaskan di kelas studio. Kita buat talang overstacknya 30 cm, kita buat masuk ke dalam 30 cm. Sama seperti overstack, ini juga sama. Modelnya seperti ini. Nah, ini model untuk semuanya kita sebut sebagai model atap perisai ya. Untuk sampai konsep ini semuanya sama ya. Nah, nanti mungkin saya di kelas saya beri beberapa tipe, itu tidak semuanya perisai ya. Jadi ada kombinasi dengan jenis atap plana. Atap plana sama seperti yang saya jelaskan di kelas. Jadi atap plana itu tidak memiliki jurai luar. Contohnya seperti ini. Kalau ini kita sebut sebagai atap plana, untuk bagian ininya itu jurai luarnya saya hapus ya. Untuk atap plana ya. Ini garis bantunya tadi saya hapus juga. Jadi untuk atap plana itu garis terakhirnya dari nok ini itu kalian teruskan sampai ke tepi isplan ya. Dan atap plana di bagian ininya tidak ada talang airnya ya. Jadi talang airnya hanya di kiri dan di kanannya. Ini saya teruskan sampai ke tepi isplan struktur noknya. Ini juga sama, jadi ini saya teruskan sampai ke isplan. Nah, ini. Nah, ini struktur atap yang kita sebut sebagai struktur atap plana. Yang depan ini semuanya full perisai, yang ini kita sebut sebagai atap plana. Nah, ini talang airnya, kalau misalnya perisai itu berhenti sampai di jurai terluar, ini talang airnya. Kalau untuk plana, talang airnya itu berhenti sampai di tepi lisplangnya ini ya. Ini tembus berarti ya dia ya, nggak ada pemberhentian. Nah, setelah itu kita mulai ke tahap menggambar boarding ya. Jadi untuk boarding itu kita pakai kalau misalnya dari tepi ini semuanya masih sama ya. Jadi yang saya buat dengan warna putih kiri kanannya. Nah, kalau misalnya dari kiri kanan ini masuk sekitar 5 cm atau 10 cm ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini jarak dari tepi. Nah, 5 sampai 10 cm. Setelah itu dibuat keliling dari struktur bangunan ini. Nah, kalau misalnya yang atapnya genteng, jarak boardingnya itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Karena nanti struktur atap gentengnya ini punya yang namanya usuk dan reng. Tapi kalau misalnya yang bergelombang, semisal asbes, aluminium atau seng, itu jarak boardingnya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,3 meteran lah. Ya. Tapi itu sebentar kita tinggalkan dulu. Sekarang kita mulai buat yang namanya kuda-kuda atap terlebih dahulu. Kuda-kuda ini lebih universal. Jadi kuda-kuda itu kita pasang di tiap pertemuan nok atapnya ya. Jadi kuda-kuda kita pakai kayu yang sama, jadi 812. Jadi di sini saya buat kayu ukuran yang kita lihat dari atas semua ya. Jadi yang kelihatan ini semuanya ukuran 8 cm.
Ini warnanya saya kasih kuning ya, untuk kuda-kuda. Ini versi digitalnya 8 cm. Nah, sama seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kayu ini dari tampak sampingnya, dia punya yang namanya japitnya ya. Jadi di sini kita buat garis japitnya, panjangnya sekitar 1/4. Ya, ini japitnya. Nah, japitnya ini kita buat menjapit kiri kanan dari kuda-kuda kalian ya. Jadi ini versi yang lebih kelihatan, mungkin kalau di gambar saya nggak terlalu kelihatan. Jadi ini kita pasang di setiap kuda-kuda kalian ya. Nah, ini ya versi itunya. Nah, antar kuda-kuda ini biasanya di tengah kita punya yang namanya ikatan angin. Cuma kalau di gambar dua dimensi seperti ini, ikatan angin nggak kelihatan. Nanti kalau kalian buat model itu pasti kelihatan. Nah, di setiap knob ini kita pasang kuda-kuda ya seperti ini. Nah, kalau yang di depan ini kuda-kuda selalu berdiri di atas yang namanya dinding ya. Jadi kuda-kuda nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kuda-kuda selalu berdiri di atasnya dinding. Nah, modelnya seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalnya lebih dari 4 meter biasanya baru kita kasih jabitan. Kalau misalnya ini mendekati 4 meter itu kalian bisa opsi kasih jabitan atau enggak ya. Nah, misalnya kalau mau dikasih jabitan pun modelnya kecil seperti ini. Ini ya. Jadi setiap kuda-kuda kalian beri jabitan. Kalau misalnya nggak diperlukan ini bisa dihapus. Jadi ini nggak masalah kalau nggak ada jabitan di sini ya. Yang pasti kuda-kudanya harus ada ya. Nah, kalau misalnya yang di belakang ini karena bentangnya tidak memungkinkan kalau kita pasang kuda-kuda, kita punya opsi jurainya kita teruskan ya. Jadi jurai kita teruskan, di sini nggak perlu ada kuda-kuda. Tapi kalau nggak memungkinkan, kalau misalnya harus, berarti tetap kita pasang kuda-kuda. Dan lagi kalau untuk atap model pelana, kuda-kuda di sini di ujung tepinya kita gantikan dengan pasangan dinding bata yang kita sebut sebagai top kewel ya. Top kewel itu pasangan dinding bata yang naik modelnya berbentuk segitiga. Kalau kalian nanti lihat itu model atapnya eh, pasangan dinding naik untuk menangga struktur atap ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini kita buat mulai boarding kelilingnya ya. Boarding keliling kita buat tadi yang kita buat garis bantu sejarak 5 cm dari palang. Ini sekarang kita buat tiap keliling ya. Nanti warnanya saya kembalikan putih. Nah, ini setiap ada jurai dia belok ya. Kalau kalian buatnya rapi, dia pasti ketemu di satu titik ya. Jadi awal dan akhirnya kembali jadi satu. Nah, kalau misalnya yang di belakang ini itu harus menerus ya boardingnya. Dan kalau yang ini berhenti di setiap jurai belok. Kalau ini kan nggak ada jurai ya. Yang ini kita teruskan aja ya. Nah, untuk yang di lainnya itu kita tambahkan. Jadi di sini saya tambahkan.
juga untuk cordingnya ya. Nah, seperti yang saya bilang, ini kalau misalnya penutup atap saya gunakan genteng. Kalau yang tadi gelombang itu jaraknya, ini yang di tengah ini nggak usah cording, yang ini jarak pasangnya sekitar 1 meter. Tapi kalau ini saya pakai genteng, ini jarak pasangnya kurang lebih 1,5 meter. Nah, itu dihitung dari mana? Jadi kita hitung dari garis ini sampai ke garis yang ada di puncak atap ini ya. Jadi kita ukur pakai penggaris dulu, kita cek ke puncak atap ini jaraknya berapa. Oh, di sini misalnya saya punya jarak sekitar 4 meter. Jadi 4 meter kalau saya bagi 1,5 meter, keluarnya kurang lebih ya kita pakai 3 lah, 3 segmen. Jadi ya sekitar 1,4 lah, 1,3, 1,4, 1,39 lah mungkin ya. Nah, di sini saya buat supaya hasilnya sekitar 1 meter, saya bagi 3 ya. Jadi saya buat garis bantu ini untuk mengukur dia panjangnya berapa. Nah, di sini ini biasanya ada datanya, ini panjangnya di sini ya. Jadi panjangnya 3960, mungkin nggak kelihatan di record kan. Ini garisnya panjangnya 3,9. Nah, ini garisnya saya copy supaya jaraknya sekitar 1,39 ya. Ini satu, ini satu, ini dua. Karena dia bentuk atapnya itu modelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini model atap cordingnya. Ini saya ubah warnanya ke putih supaya lebih terlihat ya. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi di sini warna putih ini menandakan ini cordingnya ya. Dia bergerak sepanjang keliling bangunan, modelnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ini saya buat dia ada ketebalan garisnya untuk cordingnya ya. Nah, dan kalau dari sini yang tadi saya lupa, kalau misalnya di sini ada kuda-kuda, di sisi satunya itu juga ada yang namanya setengah kuda-kuda ya. Ini juga menumpuk di atas dinding. Setengah kuda-kuda juga jangan lupa dia pakai japitan juga ya. Dan di sini ini capitannya, setiap setengah kuda-kuda ini pakai. Cuma kalau kalian lihat di bagian depan ini kita tidak bisa pasang setengah kuda-kuda, jadi yang kita pakai hanya yang di belakang aja kuda-kudanya ya. Ya. Setelah itu ini cording yang di dalam rumah modelnya kurang lebih seperti ini. Kita jangan lupa untuk yang di luar rumah juga kita buatkan cordingnya juga ya. Jadi yang di luar rumah ini kita buat cordingnya. Ini saya buat untuk yang di overstep, saya ganti warnanya ke warna putih. Yang di depan juga sama ya. Pertama kita buat dia jaraknya 5 cm sama yang di dalam, kemudian kita kasih ketebalan cordingnya. Cording kita pakai 612 juga boleh, pakai ukuran yang 8 juga boleh ya. Ini yang warna putih. Nah, kurang lebih untuk pertemuan pertama kita sampai ke bagian cording dulu, kurang lebih bentuk gambarnya ya modelnya seperti ini ya. Ada pertanyaan, kalau ada nanti kalian bisa tanyakan ke dosen masing-masing kelasnya. Oke, sekian dan terima kasih.